Rasulullah membangun masyarakat Arab, wa yuzakkihim. Tapi pertama kali apa? Membacakan Al-Qur'an. Yang kedua, membangun karakter. Orang jahiliyah, orang Arab yang nggak punya karakter, nggak punya cita-cita, nggak punya hasrat, nggak punya ngerti aturan, peraturan, kepribadian. Setelah ada Nabi Muhammad, bangsa Arab berubah 180 derajat. Bangsa yang punya karakter. Setiap manusia punya hawa nafsu. Punya apa? Ada dua hawa nafsu. Nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwatiyah. Kalau kiai kalau ngaji jangan jelek-jelekan hawa nafsu. Hawa nafsu baik, fadlu minallah. Kalau hawa nafsu dijelek-jelekin, punya anak kalau hawa nafsu. Ayo kalau nggak punya hawa nafsu, nggak punya anak. Nafsu ghadabiyah. Saya harus jadi wali kota. Saya harus jadi komandan. Saya jadi pemimpin, ketua, imam, nggak mau makmum. Ini datangnya dari nafsu ghadabiyah. Apa? Nafsu apa? Tapi, dengarkan tapi. Kalau niatnya baik, Pak Sufyan Tsauri insya Allah niatnya baik. Caranya baik. Dan tujuannya ibtigha amardhatillah, semata-mata mencari ridho. Maka nafsu ghadabiyah ganti namanya. Apa? Himmah. Apa? Yang keras apa? Kita harus punya himmah besar. Menteri Keuangan Prancis sekarang perempuan, asli dari Maroko. Waktu kecil gembala kambing. Dia punya cita besar. Mohon maaf, Panglima Pak Hadi Cahyanto. Ibunya jualan gorengan di sekolah SD. Beliau punya jenderal bintang 4, sekarang Menko Polhukam. Itu himmah itu namanya. Bapak harus himmahnya besar. Anak saya harus pinter. Anak saya harus berakhlak, gitu loh. Punya himmah enggak? Orang yang paling himmahnya besar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mau kalah. Islam harus menang, apapun risikonya. Rasulullah itu, malah model ente-ente ini bubar Islam 2 hari. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang tegak berdiri lillahi ta'ala, dzuhimamin, yang punya cita-cita besar. Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma tartu hatta ahli kaduna. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Itu himmahnya Rasulullah tuh. Kalau ente jadi Rasulullah 2 hari bubar. 2 hari paling lama Islam. Ayo, sukses ya Rasulullah. Para sahabat juga himmahnya besar. Wali Songo himmahnya besar. Kiai Hasyim Asy'ari himmahnya besar. NU harus menyebar di Nusantara. Menyebar enggak? Papua, di Maluku, di NTT ada NU semuanya. Setiap kabupaten ada NU. Walaupun minoritas. Bung Karno, kita harus menang. Indonesia harus merdeka melawan Belanda dan Jepang. Punya apa Bung Karno? Punya nuklir? Punya duit? Enggak. Punya apa? Himmah. Ayo kita pegang ini. Kalau kita punya himmah, insya Allah berhasil. Apa aja? Pak Sufyan punya himmah, menang. Ayo kita bunyi bareng ya. Kita bunyi bareng. Saya harus menang. Ayo. Saya tidak mau kalah. Awas kalau kalah. Yang kedua, hawa nafsu syahwatiyah. Saya ingin hidup enak, makan enak, tidur enak, uang banyak, rumah bagus, mobil mewah, perusahaan banyak, tanah banyak, apalagi banyak apalagi?
Bini banyak kalau rasa satu enggak. Mendingan bini satu rasa. Saya harus kaya. Itu namanya syahwatiyah namanya. Syahwatiyah. Syahwat bukan hanya dengan istri, bukan. Ingin kaya, ingin senang, ingin enjoy hidup ini, uangnya banyak. Itu namanya kalau dengan niat baik, tujuan baik, caranya baik, namanya bukan syahwatiyah, namanya azimah. Apa namanya? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Dengan azimah kita bisa meraih kemuliaan. Ya Allah. Sahabat Utsman kaya, pernah sedekah gandum berapa ya? Berapa? Nggak dihitung. Yang jelas diangkut dengan 700 onta. Kita pernah sedekah beras berapa, diangkut berapa gerobak? Berapa cikar? Ya, karena kaya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, saya baru ziarah di Irak 2 minggu yang lalu. Orang Baghdad, suatu hari ziarah ke Imam Syafi'i di Mesir. Berangkat ke Mesir, ziarah Imam Syafi'i. Apalagi orang apa? Depok. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani aja ziarah kubur. Ente sombong banget mau ziarah kubur. Sampai di sana menyaksikan, melihat penduduk masyarakat sekitar kuburan Imam Syafi'i di dusun Fustot, Kairo, miskin-miskin, narat-narat, gak punya rumah. Syekh Abdul Qadir Jilani segera beli tanah 10 hektar, diwakafkan untuk masyarakat sekitar kuburan Syafi'i. Sampai sekarang, Pak, sampai sekarang rusun tulisannya besar, Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu wali, kaya, dermawan. Ente wali bukan? Kaya tidak? Dermawan apa melarat? Apa pelit?